Nilai limit X mendekati Pi dari sin X min Pi per 2 kali X min Pi ditambah tangent X min Pi adalah. Oke. Kita bagi semua dengan X min Pi ya. Triknya seperti itu. Karena ini ada penjumlahan. Semua kita bagi dengan X min Pi. Ini saya bagi X min Pi. Ini juga saya bagi X min Pi. Sehingga menjadi sin X min Pi dibagi X min Pi 2 X min Pi dibagi X min Pi ditambah tangent X min Pi dibagi X min Pi. Nah, seperti ini. Oke, yang bisa dicoret ini dan ini. Berikutnya semua kita kasih limit ya. Yang pembilang punya limit sendiri, yaitu sin X min Pi per X min Pi. Ini tinggal 2. Ini juga dikasih limit tan X min Pi dibagi X min Pi. Konsep yang kita pakai sama kayak tadi, bahwa kalau ada limit X mendekati A, di sini sin X min A per X min A, itu nilainya akan 1. Termasuk tangen ya, termasuk tangen. Berarti ini dan ini nilainya 1 ya, ini dan ini nilainya 1. Berarti jawabannya 1 dibagi 2 ditambah 1. Atau 1 dibagi 3 sepertiga. Baik, kita lanjutkan ke nomor 12. Di sini X mendekati tak hingga dari 3 kuadrat min 5X plus 12 dibagi 10 min 9X min 9X kuadrat. Kita bagi dengan pangkat tertinggi caranya ya. Jadi dibagi dengan pangkat tertinggi. Di sini pangkat tertingginya adalah X kuadrat ya, tidak ada yang lebih tinggi. Berarti kita bagi dengan itu. Kita bagi X kuadrat, kita bagi X kuadrat sehingga menjadi limit X mendekati tak hingga 3X kuadrat per X kuadrat min 5X per X kuadrat 12 per X kuadrat 10 per X kuadrat min 9X per X kuadrat min 9X kuadrat per X kuadrat. Berikutnya yang bisa kita hitung saja. Seperti ini ya, ini bisa kita coret, ini bisa kita coret. Ini sama ini nanti tinggal X, ini sama ini juga tinggal X. Jadi jawabannya tinggal 3 min 5 per X plus 12 per X kuadrat. Ini masih utuh 10 per X kuadrat min 9 per X min 9 saja. Baik, sekarang tak hingganya kita masukkan ke masing-masing. Jadinya 3 dikurangi 5 dibagi tak hingga 12 dibagi tak hingga kuadrat dibagi 10 dibagi tak hingga kuadrat dikurangi 9 per tak hingga dikurangi 9. Angka dibagi tak hingga itu akan 0 ya, karena tak hingga itu bilangan yang sangat besar. Jadi 5 dibagi bilangan yang sangat besar nanti 0. Jadi 3 dikurangi 0. 12 dibagi tak hingga juga 0. 10 dibagi tak hingga juga 0. Min 9 dibagi tak hingga juga 0. Min 9 saja. Sehingga jawabannya tinggal 3 dibagi negatif 9 atau negatif sepertiga. Baik, untuk bentuk seperti ini kita bisa lihat pangkat tertingginya saja antara pembilang dan penyebut. Jadi triknya untuk limit X mendekati tak hingga dari bentuk AX pangkat M plus B pangkat M min 1 dan seterusnya mengecil pangkatnya. Di sini ada PE pangkat PX pangkat N, QX pangkat N min 1 dan seterusnya semakin kecil. Nanti ada 3 kemungkinan ya. Jika M-nya lebih dari N, jadi pangkat atas lebih dari pangkat bawah, nanti nilai limitnya langsung tak hingga. Jika M kurang dari N, jadi pangkatnya besar yang bawah, nanti nilai limitnya adalah 0 ya. Jika pangkatnya sama, atas dan bawah sama, nanti nilai limitnya adalah angka depannya X, angka depannya pangkat tertinggi atas dan bawah, yaitu A per P. Di soal ini pangkatnya sama ya, pangkat 2, berarti jawabannya langsung 3 per min 9 atau negatif sepertiga. Oh ya, untuk yang M lebih dari N nanti ada 2 kemungkinan, maaf, ini ada 2 kemungkinan. Jika A, yaitu yang atas positif, maka nilai limitnya nanti positif tak hingga. Tapi jika M lebih dari N tapi A-nya negatif, misalkan negatif berapa gitu ya,
A-nya negatif, nanti hasil limitnya adalah negatif tak hingga. Jadi ada 4 kemungkinan ini ya untuk bentuk pembagian. Oke, berikutnya nomor 13. Ini masih bentuk pembagian ya dengan limit tak hingga. Kita ambil pangkat tertingginya ternyata e kuadrat. Ya udah, sesuai konsep yang tadi, pangkatnya sama ya, tingginya 2. Berarti jawabannya langsung ambil angkanya, yaitu min 20 sama dibagi negatif 5, sehingga jawabannya 4. Jika mau dikerjakan secara manual, silakan kalian bagi seperti ini dengan x pangkat 2 ya, semua dibagi x pangkat 2, nanti jadinya seperti ini, 4 juga. Baik, ke nomor 14. Oke, untuk soal seperti ini, cara aslinya adalah kita kalikan sekawan, kemudian kita bagi pangkat tertinggi. Kalikan sekawan, lalu bagi pangkat tertinggi. Tapi itu pengerjaannya lumayan panjang. Oke, silakan gunakan trik ini ya, untuk menyelesaikan bentuk yang akar min akar. Kalau ada akar ax kuadrat plus bx plus c dikurangi akar p x kuadrat plus qx plus r, sama dengan L atau limitnya. Nanti ada 3 kemungkinan. Jika A lebih dari P, jadi pangkat koefisien X yang depan lebih besar, nanti nilai limitnya adalah positif tak hingga. Jika A kurang dari P, jadi angka 6 besar yang belakang, maka nilai limitnya adalah negatif tak hingga. Namun jika A sama dengan P, misalkan ini 4, ini 4, ini 2, ini 2, ini 1, ini 1, maka nilai limitnya adalah B min Q per 2 akar A. B min Q per 2 akar A. Baik, di sini sama-sama 1, yaitu sama. A sama dengan P, ini B, ini Q. Jadi nilai limitnya adalah B min Q per 2 akar A. Ini cara cepat aja ya. B-nya 6, dikurangi Q-nya min 9, dibagi 2 akar A-nya 1. 6 tambah 9, 15. Dibagi 2 kali 1 ya, jadi 15 per 2 positif. Kita ke nomor 15. 5x min 6 min akar 25 x kuadrat plus 10x min 20. Ini masih bisa kita nyatakan dalam bentuk akar dengan cara yang 5x min 6 kita jadikan kuadrat dulu ya, kita jadikan kuadrat, yaitu 5x min 6 kita kuadratkan lalu di akar seperti ini ya, dikurangi akar 25 x kuadrat plus 10x min 20. Oke, sekarang kita kuadratkan dulu yang sebelah kiri. Jadi 5x min 6 kalau dikalikan 5x min 6 itu jadinya 25x kuadrat min 30x min 30x plus 36, atau 25x kuadrat min 60x plus 36 ya. 25x kuadrat min 60x plus 36 dikurangi akar 25x kuadrat plus 10x min 20. Baik, di sini A dan P sama dengan 25. Kemudian ini B-nya, ini Q-nya. Berarti nilai limitnya adalah B min Q per 2 akar A. B-nya negatif 60 dikurangi Q-nya 10 per 2 akar 25 ya. Oke, ini adalah negatif 70 dibagi 2 akar 25 itu 5. Berarti negatif 70 dibagi 10. Dan hasilnya negatif 7. Baik, kita lanjutin ke nomor 16. Bagaimana ketika bentuknya seperti ini? Oke, baik. Akar 4x min akar 4x min 5 ini bisa kita kalikan dengan akar 4x plus 5, distributif seperti ini ya. Ingat, akar A kalau dikali akar B jadinya akar A kali B. Berarti kalau akar 4x plus 5 dikalikan akar 4x, nanti jadinya adalah akar 4x dikalikan 4x plus 5. Sekarang akar ini ke sini ngalikannya, berarti akar kita kalikan isinya ya, 4x min 5 dikalikan 4x plus 5. Jadi 4x plus 5 ini masuk ke keduanya seperti itu. Oke, yang sebelah kiri kita hitung. 4x kali 4x itu 16x kuadrat, 4x kali 5 itu plus 20x.
Ini kita hitung, karena sekawan ya, 4x min 5, 4x plus 5, cukup depan sama depan, belakang sama belakang. 4x sama 4x 16x kuadrat, min 5 sama min 5 itu min 25. Oke, di sini A dan P sama, yaitu 16. A sama dengan P, yaitu 16. Ini B-nya, di sini Q-nya 0, karena Q itu yang ada X-nya, bukan 25 ya. 25 itu bukan Q. Jadi jawabannya B min Q per 2 akar A. B-nya 20 dikurangi Q-nya 0 gitu, per 2 akar 16. Jadinya 20 per 2 kali 4. Bisa kita coret dapat 5 ya. Jadi jawabannya 5 per 2 Kita lanjutkan ke nomor 17. Diketahui limit ini nilainya adalah 32 dengan A min B sama dengan negatif 6. Maka nilai B yang memenuhi berapa? Baik. Ini yang ada di ruas kanan bisa kita kita kuadratkan dulu boleh. Atau pakai rumus cepat saja. Jadi yang saya tulis dulu ya. Kita bisa gunakan cara tanpa menguadratkan yang ini. Caranya kita cukup, tadi kan rumusnya B min Q per 2 akar A. Nah ini Q-nya gak usah kita pakai saja, langsung B-nya saja. Jadi di sini kita ambil adalah B per 2 akar A-nya saja. Kemudian yang sini kita ambil B-nya saja. Dengan syarat 6x kalau dikuadratkan itu 36 ya. Jadi sama, nanti A sama dengan P. Ya. Jadi 36x kuadrat sama 6x itu kalau 6x-nya dikuadratkan jadinya sama. Berarti kita bisa ambil rumus yang ini B per 2 akar A. Jadi aslinya B min Q per 2 akar A itu adalah B per 2 akar A dikurangi Q per 2 akar P ya. P itu yang sebelah kanan sini. Kebetulan sama ya, jadinya sama-sama A gitu. Sehingga kalau yang kanan bukan berupa akar, kita bisa ambil angka B-nya saja ini langsung ke sini. Tanpa harus mengkuadratkan. Oke. B yang dimaksud di sini adalah B yang ini, yaitu yang nilainya A, hati-hati. Berarti A per 2 akar A-nya sendiri ini ya, 36 ditambah B sama dengan 32. Berarti A per berapa ini? 6 kali 2, 12. Oke, yang ditanya adalah nilai B ya, nilai B. Nah, kita ambil persamaan yang satunya, yaitu nilai A min B sama dengan negatif 6. Atau A sama dengan negatif 6 ditambah B ya. Saya ganti A-nya dengan negatif 6 ditambah B. Negatif 6 ditambah B per 12 ditambah B sama dengan 32. Semuanya kita kali 12 saja biar gampang. Min 6 ditambah B, ini 12 nilai ya, 12 kali B itu 12B sama dengan 32 kali 12, berarti 320 ditambah 64, 384. Oke, B sama 12B jadinya 13B, 384 ditambah 6 jadinya 390, sehingga B-nya 390 dibagi 13 yaitu 30. Ini nilai B-nya. Kita lanjutkan ke nomor 18. Limit X menjadi tak hingga dari 3 sin kuadrat 6 per X per sin 4 per X tangent 3 per X. Untuk membentuk yang seperti ini, sedangkan di sini perperan semua ya, kita gunakan permisalan. Misal Y itu adalah 1/X. Nanti otomatis X itu adalah 1/Y. Seperti itu ya. Dan nanti X mendekati tak hingga otomatis menjadi, nanti akan menjadi Y mendekati 0. Gitu ya. Saya ulangi. Buat permisalan kebalikannya 1/X ya. 1/X itu misalkan sebagai Y. Berarti kalau dibalik juga X adalah 1/Y, itu otomatis. Yang X mendekati tak hingga, coba ini kan 1 per tak hingga ya. 1 per tak hingga itu 0, berarti Y akan mendekati 0. Silakan substitusikan ini ke sana.
maka limit ini akan berubah menjadi X mendekati ta hingga bisa kita ganti dengan Y mendekati 0, 3 sin kuadrat 6 per X. Nah, 1 per X tadi kan Y, berarti kalau 6 per X itu menjadi 6Y. Sin 4 per X, tadi 1 per X itu kan Y, berarti kalau 4 per X itu sin 4Y. Seperti itu saja. Tan 3 per X menjadi tangen 3Y. Oke, sesuai definisi atau sesuai sifat limit bentuk dasar, kalau Y-nya mendekati 0 seperti ini, kita pisah saja ya. Sin 6Y kali sin 6Y dibagi sin 4Y sama tangen 3Y. Oke, kita bisa pasangkan yang sin 6Y sama sin 4Y nanti jadinya 3 kali 6 per 4. Yang sin 6Y per tan 3Y jadinya 6 per 3. Seperti ini. Kita bisa coret 3-nya. Ini sama ini dapat 3 dapat 2. Ini sama ini dapat 3. Jadi 3 kali 3 jawabannya 9. Atau cara gampangnya ya sama aja sih, langsung ambil angkanya saja. 3 kuadrat berarti 6 kali 6 dibagi 4 kali 3. Seperti ini juga bisa. Ya. Ini 36, ini 4 berarti 9. Sama. Cuman cara formalnya adalah kita buat permisalan lalu ubah jadi Y, lalu kita pasangkan untuk bentuk sifat limitnya. Berikutnya nomor 19. Limit X berdekati ta hingga X kali sekan 1 per akar X min 1 ya. Next nomor 19. Nilai limit dari X kali sekan 1 per akar X min 1 adalah apa? Pertama, sekan itu adalah 1 per cos ya. 1 per cos. Kemudian karena di sini 1 per akar X, saya buat permisalannya sedikit beda ya. Misalkan Y itu 1 per akar X saja, itu saya misalkan Y. Atau boleh kita katakan bahwa kalau kita kuadratkan Y kuadrat adalah 1 per X. Atau boleh juga saya katakan bahwa X nanti adalah 1 per Y kuadrat. Ini hanya langkah kita untuk mempermudah. Sehingga nanti Y-nya akan mendekati 0 karena X-nya kan tak hingga ya. 1 dibagi akar tak hingga itu akan mendekati 0. Baik, setelah kita membuat rumus itu, sekarang kita rubah menjadi limit Y mendekati 0. X sendiri kita ganti dengan 1 per Y kuadrat. Seperti ini. Sekan 1 per X kita ganti dengan sekan 1 per akar X tadi, 1 per akar X tadi Y ya. Sekan Y min 1. Baik, kita ubah sekan menjadi 1 per cos. Limit Y mendekati 0, 1 per Y kuadrat, sekan adalah 1 per cos Y ya, dikurangi 1. Di sini akan kita samakan penyebutnya. Jadi 1 per Y kuadrat, penyebutnya adalah cos Y. Berarti cos Y dibagi cos Y itu 1, 1 dikali 1 itu 1, min. Ini kan ada per 1 ya, cos Y dibagi 1 itu cos Y dikali 1 tetap cos Y. Oke, selebihnya kita ingat lagi 1 min cos, bahwa 1 min cos AX itu adalah 2 sin kuadrat setengah AX. Jadi kita rubah lagi menjadi 1 min cos ini berubah menjadi 2 sin kuadrat setengah Y. Nah, ini masih ada cos Y. Oke, selebihnya tinggal kita pasang-pasangkan saja sehingga membentuk bentuk dasar ya, yaitu ini adalah 2 sin setengah Y, sin setengah Y yang atas, yang bawah masih ada Y kali Y, masih ada dikali cos Y. Oke, di sini Y mendekati 0, berarti cos 0 nanti nilainya akan 1 ini. Ini nanti kita buatkan limit sendiri. Coba kita buat limit masing-masing saja biar lebih jelas. Berarti 2 sin setengah Y akan per Y, limit sendiri. Yang sin setengah Y sama Y ini limit sendiri. Kemudian ada limit sendiri yang isinya 1 per cos Y, yang ini ya. Jadi pasangannya kayak seperti ini.
Yang ini pasangan sama ini, yang ini pasangan sama ini. Nah, yang cos ini dia membentuk limit sendiri. Oke, kita hitung. Ini jadinya 2 kali setengah per 1 dikali, ini jadinya setengah per 1 dikali 1 per cos 0, yaitu 1. 2 dikali setengah itu 1, ini jawabannya setengah, ini 1, berarti jawabannya setengah. Baik, terakhir nomor 20. Limit n mendekati tak hingga dengan fungsi 5 pangkat 1 plus n dan seterusnya adalah bagaimana? Oke, pertama kita pisahkan dulu pangkatnya dengan cara seperti ini. Kalau kita punya a pangkat p dikali a pangkat q, kita bisa membuatnya a pangkat p plus q. Kita balik, kalau kita punya a pangkat p plus q, berarti kita pisah menjadi a pangkat p kali a pangkat q. Seperti itu caranya. Berarti ini kita pisah dulu menjadi 5 pangkat 1 dikali 5 pangkat n. 2 pangkat n dikali 2 pangkat 3. Yang bawah 5 pangkat n dikali 5 pangkat 3. Ditambah 3 pangkat n. Nah, kalau min berarti berasal dari pembagian ya. 3 pangkat 4. Oke, sekarang kita tulis dulu hasilnya. 5 pangkat 1 kali 5 pangkat n berarti 5 kali 5 pangkat n. Ini berarti 8 ya. 8 kali 2 pangkat n. Yang ini jadinya 5 pangkat 3, 125 kali 5 pangkat n. Ini berarti 3 pangkat n dibagi 81. Oke, di sini kita ada bentuk 5 pangkat n, 2 pangkat n, dan 3 pangkat n. Ya, 5 pangkat n, 2 pangkat n, 3 pangkat n. Kita pilih mana yang punya nilai paling besar. Jadi limit tak hingga itu mencari pangkat tertinggi atau hasil pangkat tertinggi. Kita pilih yang ini. Semua kita bagi 5 pangkat n, sehingga menjadi semua dibagi 5 pangkat n ya, berarti 5 kali 5 pangkat n per 5 pangkat n dikurangi 8 kali 2 pangkat n per 5 pangkat n. 125 5 pangkat n per 5 pangkat n, 3 pangkat n per 81 dibagi lagi dengan 5 pangkat n. Jadinya di sini ya. Oke, di sini sudah bisa kita coret ini sama ini sama ini. Yang ini tidak bisa kita coret ya, karena dia beda angka ya. Kita tulisnya seperti ini. Limit n mendekati tak hingga, ini tinggal 5 min 8. Ini kan pangkatnya sama, saya tulis menjadi 2 per 5 pangkat n. Seperti ini boleh. Ini tinggal 125 ditambah 1/81. 3 pangkat n, 5 pangkat n, saya tulis 3 per 5 pangkat n. Selebihnya kita masukkan n nya tak hingga ya. Jadinya 5 dikurang 8 kali 2 per 5 pangkat tak hingga dibagi 125 ditambah 1/81 kali 3 per 5 pangkat tak hingga. Berarti kan bahwa 2 per 5 itu pecahan yang kurang dari 1 ya, 0,4 lah. 0,4 kalau dipangkatkan tak hingga itu akan 0,00000 atau bisa dikatakan dia mendekati 0. Berarti yang ini akan 0 nilainya. Jadi 5 dikurangi 8 kali 0 itu 0 dibagi 125 ditambah 3 per 5 pangkat tak hingga juga akan mendekati 0 ya. Oke, mendekati 0 sehingga nilai ini juga akan 0. Sehingga jawaban akhirnya adalah 5 per 125. Atau kalau kita sederhanakan jadinya 1 per berapa ini? 25 ya. Bagi 5 ada 125 sehingga hasilnya adalah 0,04. Jawabannya D. Oke, itulah pembahasan dari penilaian harian matematika peminatan ya, kelas 12 Intan Pariwara. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.